Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas klaim Quran tentang nubuatan Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam beberapa ayat Quran, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam kurung, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Quran Surah 7, 157. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini dan permasalahan dari ayat ini. Hal yang pertama adalah Muslim lebih pintar dan lebih maha tahu dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak pemuka agama Islam mungkin karena mereka sudah terlalu frustasi untuk menemukan nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil sesuai yang dikatakan dalam Quran Surah 7, 157. Walaupun mereka juga sendiri seringkali menjilati ludah mereka sendiri dengan argumentasi bahwa Taurat dan Injil di tangan Kristen yang sekarang sudah dipalsukan. Tapi mereka juga masih kutip sana dan sini. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dari Tuhannya, lebih dari Allah sendiri. Karena dalam Quran, khususnya Quran Surah 7, 157 yang tadi kita baca, itu hanya menyinggung mengenai informasi nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil. Tapi anehnya adalah mereka mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak termasuk dalam Taurat dan Injil. Misalnya seperti kitab Yesaya dan Kidung Agung. Ini kan sebenarnya bukan kitab Taurat dan Injil, ini bukan bagian dari kitab Taurat dan Injil. Melainkan Yesaya adalah kitab para nabi atau kitab nabi besar, dan Kidung Agung adalah kitab puisi. Jadi ini yang saya katakan bahwa ternyata Muslim lebih pintar dan lebih tahu dari Allahnya sendiri. Karena menurut Al-Quran, Allah cuma tahu bahwa nama Nabi yang umi ada dalam Taurat dan Injil. Tidak ada dalam kitab-kitab lain, kitab para nabi maupun kitab puisi. Tapi Muslim bisa melebihi Allah dengan mendapatkan nama Muhammad dalam kitab yang bukan Taurat dan Injil. Bagaimana? Mereka hebat kan? Lebih hebat dari Allahnya sendiri. Ya, sekalipun kita tahu bahwa pencarian mereka dalam Alkitab untuk mengukuhkan nubuatan Muhammad itu hanya tafsir idiot, hanya tafsiran idiot Muslim yang kedengarannya sangat memaksakan. Dan sekalipun kita menjelaskan kutipan-kutipan mereka, kutipan ayat Alkitab mereka, mereka tidak akan menerimanya. Dan itu memang satu pemaksaan yang sangat idiot. Yang kedua, permasalahan Taurat dan Injil. Muslim sampai sekarang tidak mengetahui isi Taurat dan Injil yang diklaim dalam Al-Quran. Banyak tafsiran di kalangan mereka sendiri tentang Taurat dan Injil ini. Ada yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah ada di dalam Al-Quran. Namun Al-Quran sendiri membedakan dirinya dengan Taurat dan Injil. Itu sebabnya dalam Quran Surah 7, 157 di situ dikatakan bahwa yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi di sini kita lihat bagaimana Quran membedakan dirinya dengan Taurat dan Injil. Dan masih banyak lagi ayat Quran yang membedakan Quran dengan Taurat dan Injil. Muslim juga meyakini bahwa Taurat dan Injil sudah diubah atau dipalsukan sesuai dengan salah satu surah dalam Quran, yaitu maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dalam kurung sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dalam kurung dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Quran Surat 2 ayat 78. Ini yang digunakan Muslim sebagai tuduhan bahwa kitab Alkitab
Taurat dan Injil sudah dipalsukan atau sudah diubah. Tapi anehnya, Muslim sendiri tidak memiliki perbandingan antara Taurat dan Injil, tidak memiliki pembanding antara Taurat dan Injil yang asli untuk dibandingkan dengan Taurat dan Injil yang sekarang di tangan umat Kristen yang mereka anggap sudah diubah atau dipalsukan. Kenapa kita meminta ayat pembanding atau kenapa kita meminta Taurat dan Injil asli sebagai pembanding? Karena bagi kami umat Kristen, Taurat dan Injil tidak pernah dipalsukan. Kecuali memang ada Injil palsu seperti misalnya Injil Barnabas. Tetapi untuk Injil kanonika seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak pernah dipalsukan. Karena semua yang dicatat di dalam Injil-Injil tersebut itu sesuai dengan fakta sejarah. Sedangkan seperti Injil Barnabas dan lain, semua itu tidak sesuai dengan fakta sejarah dan bahkan ada ayat-ayat tertentu yang juga jauh sekali dari apa yang dituliskan di dalam Injil-Injil kanonika, keempat Injil kanonika. Sehingga bagi umat Kristen, Injil yang ada sekarang tidak dipalsukan. Jadi, untuk menyatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat dan Injil ini, Muslim sebenarnya harus sepakat terlebih dahulu apakah Taurat dan Injil yang sekarang ada di tangan umat Nasrani, umat Kristen, apakah itu asli atau palsu. Jika tidak asli, karena ada dua penyebab, ada dua kesimpulan yang akan kita dapati. Jika tidak asli atau sudah diubah, maka manakah kitab Taurat dan Injil yang belum diubah untuk menjadi pembanding dengan yang sudah diubah, dengan yang sudah ada di tangan umat Kristen sekarang yang kalian anggap bahwa itu sudah diubah atau sudah dipalsukan. Karena kalau kita hanya mengandalkan atau menggunakan tafsiran, itu tidak bisa menopang kemutlakan suatu klaim, karena setiap tafsiran itu pasti berbeda-beda. Dan apalagi untuk menyatakan klaim bahwa sebuah dokumen yang sudah diubah atau dipalsukan tanpa menunjukkan dokumen yang asli. Jadi tafsiran tidak akan bisa mengukuhkan klaim itu. Klaim itu sudah langsung gugur dan akan dinyatakan sebagai klaim idiot. Selanjutnya, bagaimana Muslim bisa mengklaim satu ayat dalam kitab yang mereka anggap palsu dan menganggap bahwa itu adalah nubuatan bagi Muhammad? Berarti dengan demikian kesimpulannya adalah Muslim ingin mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam kitab palsu sebagai nabi palsu dan itu mutlak adalah benar. Dan itu sudah tidak bisa dibantah lagi jika Muslim masih mau berpegang pada pendirian bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, yang ketiga, Al-Quran tidak memiliki dukungan dari Taurat maupun Injil untuk informasi ini. Ayat yang menuliskan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi yang umi mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil, ini hanyalah sebuah informasi yang tidak pernah terbukti sepanjang sejarah kehidupan umat Tuhan sampai sekarang. Bahkan Al-Quran tidak memiliki referensi Taurat maupun Injil yang dimaksudkan sebagaimana klaimnya itu. Dengan bermodalkan informasi dan tafsir-menafsir, Muslim selalu memakai ayat ini untuk memaksakan nubuatan Muhammad harus ada di dalam Taurat dan Injil yang sebenarnya tidak ada sama sekali. Bahkan spesifikasi Al-Quran tentang bagian Taurat dan Injil yang manapun itu tidak ada tentang nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil. Di ayat berapa, di kitab apa Taurat yang mana, ayat berapa. Al-Quran tidak memiliki spesifikasi tentang informasi nubuatan Muhammad dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Bahkan sesuai dengan poin yang kedua mengenai kebingungan Muslim mengenai klaim Al-Quran tentang perubahan atau kepalsuan yang terjadi dalam Taurat dan Injil yang belum jelas sama sekali untuk mengaitkan atau untuk menguatkan informasi mengenai nubuatan Muhammad ini. Inilah alasannya Al-Quran tidak memiliki dukungan dari Taurat dan Injil mengenai klaimnya tentang nubuatan bagi Muhammad. Nah,
Dukungan Alkitab bagi klaim nubuatan Muhammad mentoknya hanya sebagai nabi palsu yang menghalalkan pembunuhan dengan mengatasnamakan Allah seperti yang sudah tertulis di dalam Injil, seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus. Itulah hal yang menubuatkan Muhammad. Nah, yang keempat dan yang terakhir, membandingkan pengajaran Al-Quran dengan Taurat dan Injil. Seperti pada pemaparan poin kedua yang sudah saya paparkan bahwa Al-Quran membedakan dirinya dengan Taurat dan Injil berdasarkan pada pernyataan Quran Surah 7 157, sehingga Muslim tidak bisa mengatakan bahwa Taurat dan Injil adalah Al-Quran. Di Bandung ada ustadz ceramah, dia bilang begini, ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita, yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita, yang namanya Al-Quran. Jabur Daud atau Mismor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Walaupun ada unsur-unsur yang menyatakan tentang Taurat dan Injil dalam Al-Quran, namun tidak bisa mengklaim bahwa Taurat dan Injil itu adalah Al-Quran. Nah, selain itu, karena Muslim juga tidak memiliki pembanding Taurat dan Injil yang asli untuk dibandingkan dengan Injil atau Taurat dan Injil yang sekarang, maka Taurat dan Injil yang sekarang di tangan umat Kristen memiliki otoritas untuk menilai dan menghakimi kitab yang datang sesudahnya dan mengklaim bahwa mengenal Taurat dan Injil, walaupun memang tidak pernah mengenal Taurat dan Injil sama sekali. Kitab itu tidak pernah mengenal Taurat dan Injil sama sekali. Nah, saya hanya akan menunjukkan satu ayat kitab Taurat dalam kitab Taurat dan satu ayat dalam kitab Injil untuk menilai apakah Al-Quran benar mengajarkan ajaran Taurat dan Injil untuk mengkonfirmasikan nubuatan Muhammad. Akan sangat banyak apabila saya membahasnya secara detail, maka saya hanya akan mengambil satu poin utama dalam 10 hukum Taurat dan satu poin utama dalam Injil untuk menilai Al-Quran. Mengingat juga Al-Quran tidak mengenal Taurat dan Injil, mengenal Taurat, isi Taurat secara keseluruhan, maka yang Al-Quran kenal, yang Muslim kenal hanyalah 10 hukum Taurat. Jadi kita akan membandingkan ajaran Quran dengan 10 hukum Taurat dan juga Injil. Nah, kita mulai dengan Taurat terlebih dahulu. Kalimat yang tertulis dalam hukum pertama di hukum Taurat adalah, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Kata Tuhan yang dituliskan dengan semua huruf kapital itu dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh atau Yehua atau Yehova, apapun itu sebutnya, itu 4 huruf tetragrammaton dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya adalah, jika menurut Al-Quran bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Taurat yang memperkenalkan Tuhan Yahweh, Yehua ataupun Yehova, apakah Al-Quran yang menyatakan bahwa Muhammad ada dalam Taurat dan Injil itu mengenal Tuhan Yahweh? Sayangnya ya tidak sama sekali, karena mau dibuktikan dari segi apapun, Allah yang menurunkan Al-Quran berbeda dengan Yahweh dalam Taurat. Ya, entah itu mau buktikan dari segi bahasa ataupun mau dibuktikan dari segi pengajaran, segi ajaran, kedua pribadi ini sangat berbeda. Nah, itu yang pertama dalam Taurat. Sekarang kita berbalik pada Injil. Kita maju kepada Injil. Dalam Injil, Yesus mengajarkan untuk mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Dan terutamanya lagi mengasihi musuh dan meminta berkat, berdoa meminta berkat bagi mereka yang menganiaya kita. Sebab esensi atau inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih yang digenapi dalam Yesus Kristus. Apakah Al-Quran mengajarkan hal itu? Pertanyaannya adalah apakah Al-Quran mengajarkan hal itu? Sayangnya juga tidak sama sekali. Sebab bagi Al-Quran, musuh merupakan penghalang bagi pemberitaan Al-Quran dan Allah, dan harus dibunuh atau dimusnahkan, dan tidak ada kesempatan hidup bagi mereka bila mereka tidak mengikuti jalan Allah. Saya akan berikan salah satu contoh dalam Quran. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Quran surah 4:89. Ini adalah gambaran terbalik 180 derajat dari yang diajarkan dalam Injil, yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bagi Al-Quran, musuh adalah penghalang yang harus ditawan bahkan sampai dibunuh. Tetapi dalam Injil mengatakan bahwa musuh adalah sesama manusia, adalah sesama kita yang harus dikasihi. Itu yang diajarkan dalam Injil, dan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran sendiri. Nah, poin-poin inilah yang membuktikan bahwa klaim Al-Quran mengenai nubuatan Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil itu adalah bukti dari kebohongan Al-Quran. Jadi untuk saudara-saudaraku muslim yang masih suka datang mengemis di Alkitab dan suka nyolong atau pencuri ayat-ayat Alkitab untuk mencari pembenaran bagi Quran, saya sarankan untuk menggunakan otak yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk berpikir 1 juta kali sebelum datang menyalahkan Alkitab sambil mengemis ayat-ayat Alkitab. Jangan datang dengan klaim bahwa Alkitab sudah dipalsukan tapi masih mau menggunakan ayat Alkitab untuk pembenaran Al-Quran. Jangan seperti itu. Karena dengan demikian kalian seperti seorang penjilat yang tidak tahu diri, bahkan tidak tahu malu sama sekali. Ingat, tanpa Al-Quran, Alkitab tetaplah Alkitab dan tidak ada yang berkekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Alkitab jika Al-Quran tidak ada. Alkitab tidak akan merasa rugi jika Al-Quran juga tidak ada. Nah, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi saudara-saudaraku, entah itu yang Muslim maupun yang Kristen. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kalian pelajari dari video ini, dan kita jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.